Pemirsa, jumpa lagi. Kalau kita bicara ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, itu disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haris Turitno. Halo Mas Haris, salah seorang anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Tegal Brebes Slawi. Salam hormat untuk Pak Haris. Saya mengikuti pada saat laporan tentang keuangan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja secara keseluruhan, apalagi nelayan, apalagi petani dan buruh. Wah, ngeri. Memang ngeri udah pokoknya. Ya, ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak nelayan yang rugi dan nyaris gulung tikar. Setelah kemarin ada acara sedekah laut. Ya, sahabat. Tapi kalau kita melihat gaji seorang direktur Pertamina, wah, berapa? Coba sampean baca Google atau browsing ya. 4,6 miliar sebulan. Waduh. Allahu Akbar. Mendengarkannya saja sudah ngeri ya. Apalagi apakah pemirsa pernah megang uang 1 miliar? Ini 4,6 miliar setiap bulan. Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi Pertamina mendapat gaji yang sangat fantastis. Lalu berapa sih gaji guru honorer? Ya kisaran senikmat teman lah. Jadi bagaimana mau adil dalam kemakmuran Indonesia atau makmur dalam keadilan? Kalau mungkin makmur iya negerinya, ya, negerinya kita sudah makmur. Tapi untuk keadilan yang merata belum. Jadi apalagi saya yang sedang berburu dodol untuk monetes. Tiap hari konten terus. Tiap hari update, tiap hari jentiknya itu sampai keriting jawab komentar-komentar dari sahabat-sahabat semua. Makanya Masya Allah, sehingga banyak berebut menjadi direktur Pertamina karena gajinya sangat fantastis. 4,6 miliar satu bulan. Ini saya tadi coba-coba googling ya, yang terkait dengan per tahun seorang direksi Pertamina pendapatannya kira-kira 5,9 miliar itu per tahun ya. Kemudian per bulannya tiap direksi mendapatkan 4,6 miliar per bulannya. Ini saya baca di Google ya. Kalau Anda nggak percaya silakan buka Google, cek. Kamu telusuri berapa gaji direktur Pertamina. Nah, nanti akan muncul nilainya 4,6 miliar. Ngeri kan? Lalu berapa sih gaji honorer guru PTT? Jauh sekali. Berapa upah UMK, upah minimum standarisasi di kota Anda berbeda dengan kota-kota satu dengan kota yang lain. Tapi ini loh 4,6 miliar. Ya Allah, Masya Allah, bagaimana Indonesia ekonominya sangat jomplang. Apalagi laporan terkait tentang keuangan yang dibacakan oleh Pak Haris Turitno. Jadi sahabat dan pemirsa, kami sungguh merasa prihatin ya melihat banyak orang-orang yang kesulitan ekonomi, banyak pencopetan, penjabretan gara-gara kesulitan ekonomi. Apalagi akhir tahun ini unggah-unggahan atau kenaikan kelas atau pendaftar ulang membutuhkan ini. Betul, mati kita tidak pernah membawa uang. Tapi kalau sahabat-sahabat dan pemirsa tidak punya uang, hidup ini terasa mau mati. Biaya makan, biaya anak sekolah, belum lagi cicilan rumah, cicilan bank, pinjol. Ya Allah, kok begitu amatnya kesenjangan sosial sehingga gaji seorang direktur Pertamina 4,6 miliar. Ini perlu dievaluasi lah. Miliar loh, gajinya loh.
Ngeri kan. Allah, sementara orang-orang yang masih kesulitan, nelayan yang berjuang melawan gempuran ombak, angin dan badai. Berapa sih gajinya nelayan? Berapa sih gajinya buruh? Apalagi kuli-kuli BM bongkar muat yang ada di pasar-pasar. Subhanallah, paringana sabar ya. Kesenjangan pendapatan ekonomi yang terlalu antara bumi dan langit. Sementara orang-orang yang dekat dengan kekuasaan ditunjuk menjadi direktur Pertamina. Herannya Pertamina tetap dikorupsi. Mau marah pada siapa? Aduh, saya jualan sampo penghitam rambut pun yang itu para koruptor. Itu yang direktur Pertamina. Monggo lah berbagi. Saya lagi butuh dana ini. Yang untuk pembangunan rumah tauhid bagi anak-anak nelayan. Kira-kira apa yang di benak mereka ya? Gajian tiap bulan 4,6 miliar. Apakah tidak capek menghitungnya? Jadi, astagfirullahaladzim. Berkali-kali kita harus istighfar dan bersyukurlah. Kau yang mengatur kok gak risih ya? Berapa sih gaji guru? Berapa gaji TNI Polri? Ini Pertamina loh, 4,6 miliar tiap bulan. Kalau pemirsa nggak percaya silakan buka di Google, nanti akan muncul di situ angka itu. Ini saya aja barusan Google, itu saja masih banyak koruptornya. Katanya rugi. Kalau saya beli bensin itu di pom, nggak pernah utang, beli harus bayar. Kok bisa berkata rugi ya? Wah, heran. Bagaimana mau adil dalam kemakmuran? Begini aja pendapatannya tidak pernah adil. Kalau makmur iya, tanah yang ditanami padi, kata lagu itu, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup mengikutimu. Tiada badai, tiada topan kutemui, ya kan? Ini lagu itu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu begitu makmurnya tanah kita. Hamparan padi menguning, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian lautan kita yang mengepung pulau-pulau kita sehingga Indonesia disebut negara maritim. Tapi nelayannya masih miskin. Saya alhamdulillah diberi keberkahan oleh Allah dengan nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita melihat petani, nelayan, buruh masih miskin, saya ikut sedih siapa. Sebagaimana pemerintah mensejahterakan. Jangan ribut masalah ijazah palsu, sudah berlalu. Jangan ribut tentang pemaksulan. Ini rakyat ekonominya yang harus kita pikirkan. Kok ributnya ijazah? Orangnya yang diprotes sudah tidak jadi pejabat lagi. Itu kan berarti kesalahannya dari awal, dari pencalonannya, tidak verifikasi secara faktual. Tahapan itu sudah dilalui, kok malah gegeran. Allahu Akbar. Apalagi mendengar banyak uang Pertamina itu dikorupsi, ya. Di atas triliun, adanya apa? Triliun apa-apalah. Belum lagi BUMN yang lain. Badan usaha milik negara kok ya untuk perayaan, untuk bancakan saja. Bagaimana pendapat pemirsa? Apakah setuju dengan saya kalau koruptor itu dikembalikan, hartanya dirampas dan dikembalikan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh negara? Ya, pasal 30 berapa itu, 34 apa dalam Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi sekarang koruptor dipelihara oleh negara. Saya sudah tidak bisa bicara akal sehat lagi. Sementara nelayan dipotongi pajaknya, dipungut pajaknya berkali-kali. Yang namanya penerimaan negara bukan pajak, namanya PHP, pungutan hasil perikanan. Pajaknya tambah lagi, pajaknya sikat lagi, pajaknya diwesus lagi. Ya Allah, kita mau berkeluh kesah kepada siapa? Kepada manusia pun percuma. Makanya saya dalam rangka ini pagi-pagi udah ngeromet ngonten. Tujuannya ya agar biar dapat dodol.
biar dapat monetisasi dari bos Meta.